Halo semuanya, gue Mikael dan sebelumnya gue pengen kasih tahu ya kalau di video ini tuh gue bakalan ceritain pengalaman gue menggunakan HP ini tuh dari sudut pandang orang biasa mungkinnya yang mungkin bahkan nggak tahu soal speknya sama sekali. Oke, jadi udah sekitar seminggu ini tuh gue mencoba menggunakan iPhone SE 2020 yang jujur aja tuh gue kangen pakai banget ya. Karena bentuknya yang menurut gue tuh jauh lebih cocok di tangan gue. Bahkan sebelumnya tuh gue juga pernah iseng-iseng bikin list HP mana aja yang secara feelsnya tuh enak banget di tangan. Dan saat itu iPhone 7 tuh menduduki peringkat pertama. Dan ini tuh hanya berdasarkan feelsnya di tangannya. Nggak ada hal-hal lain seperti spesifikasi dan segala macamnya. Kemudian seperti yang kalian tahu, semua HP tuh mulai beralih ke layar yang lebih besar dengan bezel yang lebih tipis. Dan hal yang serupa dialami juga oleh iPhone. Seiring berjalannya waktu, semua HP yang gue punya itu nggak memungkinkan untuk dipakai dengan satu tangan aja. Gue tuh juga sempat beli iPhone SE yang pertama hanya karena bentuknya yang kecil dan artinya kapasitas baterai yang lebih kecil. Fast forward ke 2020, setelah banyak sekali nih rumor yang beredar tentang iPhone SE 2, akhirnya tuh Apple launching iPhone SE 2020 yang kali ini mengambil bodi iPhone 8 yang jujur aja gue tuh demen banget bodinya iPhone 8 ya. Rasanya tuh saat pertama kali pegang itu oh yeah, this is good, okay, this is good, this is really good. Dan euforia gue tuh nggak berhenti di situ tuh. Gue tuh seneng banget karena iPhone SE 2020 ini tuh hadir dalam pilihan warna kesukaan gue, itu warna merah, atau kalau Apple bilangnya itu adalah product red. Dan yang bikin gue seneng itu karena bagian depannya itu udah berwarna hitam ya, bukan putih seperti pada iPhone 7. Buat gue desain yang satu itu emang keren banget sih. Terus nggak pakai lama, tentu aja gue tuh berusaha menggunakan iPhone SE ini di dalam kehidupan sehari-hari gue. Gue install semua program yang gue kira gue butuhkan dan mindahin semua data yang gue kira gue butuhkan. Dan disinilah masalahnya tuh mulai terjadi. Pada awalnya tuh gue menggunakan iPhone SE ini mungkin gue masih terbawa euforianya ya. Jadi gue tuh masih bisa memaklumi semua yang ada di iPhone SE ini. Termasuk layar yang kecil dan jujur aja baterainya yang lebih kecil dibanding iPhone XR gue. Tapi setelah penggunaan beberapa saat, gue tuh menyadari ada beberapa hal yang gue nggak nyaman gue lakukan di iPhone SE ini. Seperti contohnya adalah hal yang paling basic, yaitu baca email atau membaca pesan WhatsApp. Semuanya itu terasa lebih kecil sampai gue harus lebih mendekatkan mata untuk melihat tulisan di iPhone ini. Masalah kedua itu terjadi ketika gue menggunakan HP ini untuk produktivitas gue, semisal buat ngedit video TikTok. Ya nggak bisa dipungkiri, emang kalau ukuran layar itu tuh jadi salah satu faktor penentu kenyamanan ngedit menggunakan HP. Layar yang lebih besar tentu aja memiliki keunggulannya tersendiri. Ya nggak, ya lebih besar pasti jari lu lebih enak buat nge-slide di layarnya. Masalah ketiga itu terjadi ketika gue menggunakan HP ini tuh buat ngetik. Gue tuh masih nggak terbiasa dengan layar yang kecil ini dan jadinya tuh malah lebih sering typo. Ya walaupun gue sendiri tuh udah pakai Google Keyboard buat bantuin ngoreksi typonya, tapi tetap aja rasanya tuh jadi lebih nggak enak. Kalau mau dibilang tuh HP ini jadi rasanya kekecilan buat dua tangan dan kebesaran buat satu tangan. Jadi agak kayak nanggung megangnya. Tapi nih, di sisi lain gue juga menikmati menggunakan iPhone SE ini. Di antaranya adalah yaitu karena bentuknya yang lebih kecil, gue jadi jauh lebih gampang naruh HP ini tuh di celana. Urusan ngelihat foto di sosial media juga sebenarnya tuh lancar-lancar aja sih ya, nggak ngalami masalah. Buat foto-foto juga hasilnya tuh menurut gue masih sangat layak buat ditampilkan di sosial media. Dan satu hal yang paling berasa banget itu mungkin di Touch ID-nya ya. Di iPhone ini tuh jadi gampang banget buat unlock karena hanya membutuhkan sentuhan jari aja. Beda dengan iPhone XR yang harus pakai Face ID buat unlocknya. Ya karena lu tau lah, di masa pandemi ini tuh buat unlock dengan Face ID ketika pakai masker itu sangat tidak praktis. Nah, buat urusan baterainya tuh gue pribadi sih bisa seharian pakai iPhone SE ini tanpa harus ngecas dengan pemakaian normal gue tuh yang kebanyakan buat chatting dan sosmed sambil sesekali buat buka YouTube. Karena layarnya yang kecil ya jujur aja gue tuh jadi berasa kekecilan buat nonton YouTube. Jadi gue ya nggak banyak nonton juga sih di HP ini, dan biasanya ketika baterai itu masih 20% itu gue ngecas juga, dan itu sekitar jam 10 malam kira-kira. Nah lalu urusan gaming di HP ini tuh gue jujur aja, gue tuh nggak nyobain sama sekali buat gaming karena ya berasa nggak nyaman aja dengan layarnya. Apalagi kalau buat main game yang kayak Genshin Impact yang boros daya dan lebih enak di layar besar. Tapi kalau buat main Candy Crush ya atau Angry Birds ya masih enak lah ya, masih oke lah ya. Secara overall gue tuh bakal nyaranin iPhone SE ini buat kalian yang sebelumnya tuh belum pernah punya iPhone dan pengen ngerasain HP yang powerful dengan bentuk yang kompak, atau kalian pengen aja upgrade dari iPhone 6, 7, atau 8 ke iPhone SE, yaitu silakan aja. Tapi buat kalian yang udah punya iPhone X hingga iPhone 11 itu ya gue rasa nggak usah pindah ke iPhone SE, soalnya pengalamannya itu bakalan beda cukup jauh atau agak jauh lah ya.
Nah, yang pasti buat kalian yang kangen punya HP kecil dengan performa yang bagus, iPhone SE ini adalah salah satu alternatifnya. Dan saran gua kalau bisa jangan ambil yang varian 64GB-nya, tapi beli aja yang varian 128GB-nya karena data-data di aplikasi iPhone itu sangat makan tempat. Makan tempat banget. Oke, nah gue tuh pribadi ngerasa iPhone ini ya cocoknya tuh hanya untuk medsos, chatting, buat nonton pun gue juga ngerasa kurang layak karena dimensi layarnya yang udah kekecilan atau kurang relevan di masa sekarang ini. Tapi, buat yang nyari kenyamanan di tangan itu tuh gue tetap bilang iPhone SE ini paling nyaman di tangan selain iPhone 11 Pro. Oke lah, gue rasa sekian dulu cerita gue sampai di sini. Semoga video ini tuh bermanfaat buat kalian. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ke channel Gadget Apa dan jangan lupa buat follow Instagram-nya Gadget Apa. Gue Mikael dari Gadget Apa undur diri and as always, have a nice day. Dah.